Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini dan dengarlah panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Masuk dalam doa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan kesadaran bahwa Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, dan kami adalah orang-orang yang berdosa. Bapa, kerap kali dalam keberdosaan kami, seminggu yang kami lewati ya Bapa, ada banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kami rindu supaya sungguh-sungguh kami bukan saja meminta pengampunan, tapi kami juga bertekad untuk hidup baru di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan kami yang penuh dengan kelemahan ini, dan kami serahkan untuk permohonan kami, kiranya Engkau hadir dan memberkati ibadah kami pada pagi ini. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Hanya Engkau Tuhan yang patut kita puji, patut kita tinggikan, dan patut kita sembah. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus,
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak Tuhan, untuk kami agungkan. Raja di atas segala raja. Mari katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian ini. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak Tuhan, untuk kami agungkan Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Hanya ada satu nama yang berkuasa di atas seluruh bumi. Tuhan, ajari kami untuk meninggikan nama-Mu dari hari ke hari. Jika kita itu masih hidup dan bernapas sampai saat ini, itu semua adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan, kemurahan-Mu yang tidak bisa kami balas, selain kami memuji dan menyembah Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan
Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dia yang raja yang kita agungkan dan kita puji. Biar lagu ini yang menghantar kita untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh Evangelis Sulaiman. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, di tengah segala keletihan kami, letih lesu kami dalam sepanjang minggu ini, kami datang kembali di bait-Mu ini Tuhan, untuk rindu disegarkan, disapa, dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati waktu ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, pakai dia sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan berkatilah setiap kami, siapkan hati kami, seperti tanah yang sudah dipersiapkan untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan berbicaralah kepada setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini
maupun kami yang beribadah di rumah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki bulan yang baru ya, bulan Mei, minggu yang pertama ya. Siapa yang merasa tidak terasa sudah bulan Mei? Ya, cepat sekali ya. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan pakailah waktu dengan baik ya. Mari kita buka firman Tuhan pagi ini, kelanjutan dari eksposisi kita yaitu Lukas pasal 9 yang pada minggu ini masuk di ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, kita akan merenungkan nanti satu tema yaitu Mesias yang dimuliakan ya, Mesias yang dimuliakan. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca secara bersama-sama ya, bukan bertanggapan tapi bersama-sama mulai ayat 28 sampai ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, berapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-muridnya itu merapaskannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang bukan saja membaca, tapi yang melakukan firman Tuhan ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah Mesias yang dimuliakan ya, Mesias yang dimuliakan. Saya akan mengawali dengan satu pertemuan saya ya, 2019 saya ketemu seorang yang berkebangsaan Yahudi ya. Lalu iseng-iseng saya ketemu, lalu saya memberikan beberapa pertanyaan kepada orang Yahudi ini. Saya bertanya kepada dia, "Apa pendapatmu tentang Yesus?" ya. "What do you think about Jesus?" Dia mengatakan, "Oh, Jesus is a great man." Ya, Yesus dikatakan adalah seorang yang baik dan dikatakan we adore Jesus. Ya, kami sangat memuji Yesus begitu. Terus saya bertanya lagi, "Anda dari suku apa?" Saya bertanya. Lalu dia tersenyum dan mengatakan, "Oh, kami sudah tidak ada suku-sukuan," dia bilang. Karena ketika kembali tahun 48 itu banyak yang sudah bercampur, karena Israel itu berdiri 1948 ya. Sebelumnya mereka terdiaspora sampai ke Eropa dan sampai ke Rusia gitu ya. Dan dia mengatakan kalau ada pun harus lihat bukunya untuk melihat keturunannya. Lalu saya mengatakan, "Bapak ini yang masuk yang mana?" "Oh, saya bukan yang ortodok," katanya. "Saya orang Yahudi biasa." "Oke, saya mau tanya lagi. What you think about Messiah?" Saya mengatakan, "Apa pendapatmu tentang Mesias?" Lalu dia mengatakan, "Oh, Messiah is not coming yet," katanya ya. Messiah itu belum datang katanya ya. Lalu saya mengatakan, "Do you think Jesus is Messiah?" Saya mengatakan, "Apakah Yesus itu kamu pikir ada Messiah?" Dan dia sungkan dan dia hanya senyum-senyum ya. Saya sudah tahu bahwa dia tidak mengakui Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
dari perbincangan itu kemudian saya dapat menyimpulkan bahwa banyak orang Yahudi, ya kalau kita lihat Israel itu yang Kristen cuma 2%, ya. Dari keseluruhan hampir 7 juta penduduknya hanya 2% yang percaya Kristus. Bahkan banyak gereja-gereja yang lama itu menjadi abandoned, ya, ditinggalkan begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita berpikir bahwa Israel adalah tanahnya perjanjian, ya, dan bahkan banyak orang yang rindu ke sana, ya. Tapi hati-hati jangan sampai kalau ke sana Anda dibaptis ulang, ya, cukup 1 kali, ya. Nah, banyak kali orang yang saya tanya waktu katekisasi, sudah baptis? Sudah. Saya baru 2 kali, Pak, katanya. Saya kaget, loh kok baptisnya itu bisa berulang-ulang, ya. Jadi cukup 1 kali. Nah, kembali lagi, orang Yahudi ini dia mengatakan bahwa Messiah is not coming yet. Lalu dia mengatakan, kami sedang menunggu Mesias itu. Nah, saudara, ketika saya berpikir demikian, lalu saya berpikir, bisa enggak orang Kristen punya konsep yang sama? Artinya, orang-orang Kristen juga menganggap bahwa Yesus yang dituliskan di dalam Injil ini adalah Yesus sejarah yang mungkin ya hanya indah untuk dibaca dan mungkin belum tentu hadir di muka bumi ini. Bisa saja, saudara, ya. Dan menganggap bahwa keberadaan Tuhan Yesus tidak lebih daripada mungkin figur yang dihormati atau nabi atau bahkan pemimpin agama. Karena kalau saudara baca di dalam 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, nama Yesus masuk di situ. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, satu pandangan yang sama saya mau tarik di dalam kisah ini, saudara, ya. Di mana dikatakan bahwa latar belakangnya adalah mereka 8 hari setelah peristiwa di mana yang lalu saya khotbahkan, barang siapa ingin mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru dia mengikut Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajarkan itu, kalau saudara baca di ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, ya. Jadi itu berbicara mengenai pengajaran yang saya sebutkan ini, ya. Lalu peristiwa ini terjadi, ya. Yesus lalu membawa 3 muridnya untuk bersama dengan dia berdoa. Siapakah 3 murid ini? Yang pertama adalah Petrus. Yang kedua adalah Yohanes. Yang ketiga adalah, nah kalau cerdas cermat saya tes ya. 1, 2, 3. Siapa? Oke, karena nyontek ya. Siapakah 3 orang itu? Petrus. Oke, jangan Andreas di dalamnya loh. Andreas tidak ada di situ ya. Jadi 3 orang ini dibawa, lalu dikatakan dia dibawa ke ke gunung yang tinggi, ya, bukan bukit, gunung yang tinggi. Ada 2 pendapat tentang ini. Yang pertama, ada yang mengatakan dan menurut tradisi, ya, itu adalah Gunung Tabor. Ya, Gunung Tabor itu kira-kira ya hampir 600 mdpl tingginya. Ya. Dan yang kedua diperkirakan adalah Mount Hermon, ya. Hermon ini lebih tinggi. Itu 2814 mdpl. Jadi tinggi sekali, ya. Tapi ada yang mengatakan kalau Hermon itu kan sering salju ujungnya. Masa sih Tuhan Yesus itu doa sambil saljuan, ya kan? Nah, bisa kemungkinan adalah yang Tabor ini. Tapi banyak juga yang mengakui bahwa Hermon. Nah, lepas dari perdebatan itu, intinya Tuhan Yesus pergi ke gunung yang tinggi dan di situ dia berdoa bersama dengan muridnya, ya. Dan yang menarik adalah kalau saudara membaca lebih lanjut di ayat 29 dikatakan demikian, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, ya. Kalau saudara baca di versi Lukas, ya, dikatakan rupa wajahnya atau ketika dia sedang berdoa rupa wajahnya berubah, ya. Berubah berarti seketika, saudara, ya. Coba bandingkan kata yang dipakai di sini, ya. Yang dipakai adalah heteros. Heteros, kalau saudara tahu heterogen dari kata heteros, ya, artinya yang lain atau berbeda, ya. Jadi ini yang dipakai dalam versi Lukas. Kalau saudara membaca di versi Matius, di situ dikatakan lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kata yang dipakai adalah Yesus berubah, ya, berubah rupa.
Dan yang menarik di situ menggunakan kata yang berbeda, ya. Kata yang dipakai di sini adalah metamorfosis atau metamorpo, ya. Saudara pasti sudah tahu ya, metamorfosis itu artinya apa? Gambarannya dari kepompong berubah kemudian menjadi butterfly, kupu-kupu, ya. Dari yang buruk menjadi yang indah dan menjadi satu spesies yang baru, ya. Makanya di sini dikatakan to change into another form, ya, berubah ke bentuk yang lain begitu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Kalau saudara melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa, lalu tiba-tiba wajahnya itu bersinar, kemudian bukan saja itu bajunya bersinar, saudara, ya. Menurut tradisi, ya, kalau orang-orang Yahudi yang menengah ke bawah, bajunya itu, bahannya itu mirip-mirip kain belaju, saudara, ya. Kain belaju itu seperti apa sih? Kalau enggak tahu ya kalau di Surabaya, tapi kalau di Kalimantan kalau ada kedukaan kita pakai baju belaju, ya. Enak enggak baju belaju? Enggak enak, ya. Nah, jadi agak keras begitu, ya. Nah, dikatakan bahwa dia pakai itu dan beberapa lapis begitu, ya. Itu berarti saudara ketika pakai belaju glowing apa enggak? Tidak. Tapi Alkitab katakan mukanya itu glowing. Saya enggak tahu dia pakai skincare apa, ya. Tapi glowing mukanya, kemudian bajunya juga glowing, saudara, ya. Dan ini luar biasa, ini peristiwa luar biasa sekali, ya. Kemudian saudara, kalau kita bandingkan versi Lukas dan Matius, maka kesimpulan yang kita dapatkan adalah penampakan bahwa Tuhan Yesus itu berubah. Dari yang manusia, formnya itu manusia, berubah menjadi satu figur yang baru, yang penuh dengan kemegahan, ya, atau pakai istilah saya adalah satu form ilahi, ya, yaitu dia berada ketika dia berdoa, kemuliaan itu dinyatakan dan Yesus itu seolah-olah di dalam sosok kemuliaannya, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau saudara melihat ini, maka dalam bagian ini ingin mengatakan Yesus mengalami satu transfigurasi, ya, satu perubahan bentuk. Ketika itu dikatakan bukan saja tubuhnya, tapi pakaian yang dia kenakan itu berubah, saudara, ya, di dalam kemuliaannya. Itu berarti saudara kalau saudara membaca ini dikatakan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, saudara, ya. Nah, apa maksud dalam bagian ini? Kalau saudara melihat ini adalah ditulis oleh Lukas, ya. Lukas ini ingin memberikan satu pembandingan, ya, bahwa Tuhan Yesus yang lahir di dalam kehinaan, lalu kemudian dia ditinggikan sebagai Allah yang penuh kemuliaan. Jadi ketika dia lahir dikatakan Alkitab mencatat dia berada di kandang yang hina dan dia ditaruh di lampin yang mungkin sederhana, tapi dalam kemuliaannya Tuhan dia bercahaya dalam kemilau surgawi, indah luar biasa, ya. Ini ingin membandingkan, ada satu ironis bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang juga manusia dan juga adalah Allah, ya. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika ini terjadi, ini adalah sesuatu yang kalau saya bayangkan ya luar biasa, ya. Nah, saudara, kita lihat apa yang selanjutnya dicatat. Lukas 9 ayat 30 sampai 31 mencatat demikian. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dengan tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu baca, ada dua nama yang muncul, Musa dan Elia. Timbul pertanyaan, kok bisa Musa yang 1200 tahun sebelumnya hadir, lalu sudah tidak ada, bisa muncul di samping Yesus? Elia yang 600 tahun sebelumnya bisa muncul di samping Tuhan Yesus. Itu berarti saudara, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini kejadian yang luar biasa, ya. Dan kalau saudara baca di situ dikatakan mereka menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang apa? Tujuan kepergiannya. Nya itu siapa? Yaitu Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi dalam transfigurasi itu Yesus didampingi oleh Musa dan Elia, dan ketika itu mereka berbincang mengenai apa yang akan digenapkan di dalam kejadian yang selanjutnya. Dan ini kalau saudara membaca hanya jeda beberapa bulan, ya, lalu terjadilah peristiwa yang mereka sedang perbincangkan ini, yaitu apa? Mulai Lukas pasal 22
23, 24. Itu mencatat apa? Mulai Yesus ditangkap, diadili, dibunuh, kemudian bangkit. Artinya apa saudara? Ini adalah satu konfirmasi atau peneguhan bahwa orang-orang yang dihormati di dalam tradisi Yahudi, Musa, ya. Kalau saudara berbicara mengenai Musa, maka saya kutip apa yang ditulis oleh seorang penafsir, ya, namanya Brad Barrett, ya. Dia menulis mengenai dua hal ini. Yang pertama dikatakan Musa itu adalah representasi daripada the laws, ya, atau hukum itu, ya. Jadi Musa itu berbicara mengenai hukum Taurat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti ketika Musa itu muncul, maka dia adalah mewakili bahwa ini adalah mewakili hukum Taurat. Kemudian Elia itu adalah mewakili nabi-nabi. Kenapa? Karena Elia adalah nabi terbesar, ya. Alkitab mencatat hanya dua orang yang tidak mengalami kematian di Alkitab, yaitu siapa? Sulaiman dan Henok dan Elia. Gimana kematiannya? Naik kereta berapi kan? Bukan kereta api loh, ya. Ada cerdas cermat, dengan apakah Elia naik ke surga? Lalu anak-anak menjawab, kereta api. Salah, kereta yang berapi gitu, ya. Dia naik. Nah, coba bayangkan saudara. Elia itu tidak ada yang bisa menyangkali kebesarannya. Musa tidak ada yang bisa menyangkali. Tapi kemudian Alkitab katakan mereka ketemu Tuhan Yesus, tidak ngomongin hukum Taurat, tidak ngomongin mengenai peristiwa lampau, tapi berbicara mengenai apa yang akan terjadi di dalam tempo singkat itu. Yaitu apa? Peristiwa penggenapan janji Tuhan, di mana Tuhan naik ke atas Kalvari, lalu melakukan penggenapan, yaitu menyelamatkan umat manusia. Wow, ini luar biasa saudara. Artinya saudara, bahwa Tuhan Yesus lebih superior daripada Musa. Tuhan Yesus lebih superior daripada Elia. Sehingga yang kemudian kalau sudah baca, yang terjadi adalah di situ dilanjutkan, ya. Ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya. Nah, kita lihat waktu itu terjadi. Ini yang saya katakan tadi, ya. Mau tokohnya itu Musa, mau tokohnya Elia, fokusnya siapa? Tuhan Yesus, ya. Nah, yang terjadi adalah selanjutnya. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan di situ. Kan di situ ada kata tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kalau sudah baca keseluruhan Lukas, maka sudah akan menemukan yang saya maksudkan, ya. Yaitu apa? Kemudian, ya, berapa waktu kemudian itu tergenapi, saudara, ya. Ketika Tuhan Yesus itu menggenapkan janjinya itu apa? Mulai pasal 22 sampai 24 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu ditangkap, kemudian dia disiksa, diadili, kemudian dia mati dan dia bangkit. Artinya apa saudara? Figur yang besar ini pun datang hanya untuk mengkonfirmasi, ya. Datang untuk meneguhkan apa yang Tuhan Yesus akan jalani di atas kayu salib. Ini menunjukkan bahwa begitu luar biasanya Kristus dibandingkan dengan nabi-nabi, dibandingkan dengan bahkan hukum-hukum yang dianggap tertinggi, ya. Hukum Taurat itu ada berapa, saudara? Hukum Taurat ada berapa? Ya, Taurat itu memang ada 10 yang diberikan, ya, 10 perintah Allah. Tapi dari 10 itu kemudian dijabarkan lagi 613. Termasuk salah satunya adalah kalau orang Yahudi itu bagaimana mereka menjaga kekudusan makanan, ya. Saya pernah naik pesawat lalu di belakangnya itu orang Yahudi dan dia marah-marah dalam perjalanan itu karena pramugarinya tidak menyediakan makanan yang halal, ya. Atau dalam versi mereka adalah makanan yang kalau mereka makan daging itu tidak boleh pinggang ke bawah, ya. Jadi binatang yang pinggang ke bawah itu haram, ya. Tidak boleh dimakan. Nah, ketika dalam penerbangan itu dia minta dan dia tidak dikasih lalu dia marah-marah begitu, ya. Jadi memang orang Yahudi kadang causi gitu, ya. Jadi sepanjang perjalanan tuh ribut terus, marah-marah terus, ya. Jadi itu sangat berani gitu, ya. Nah, saudara, itu karakter mereka. Tapi mungkin tidak semua begitu, ya. Nah, tapi poin saya adalah saudara, ketika dua tokoh ini datang, justru bukan ingin menyangkal kealahan Tuhan, tapi dua tokoh ini datang mengkonfirmasi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus kemudian, ya. Tapi yang menarik adalah yang ingin saya ajak saudara lihat, bagaimana dengan murid-murid. Nah, kita lihat
respon murid-murid mulai ayat 32. Mari kita baca ya. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Saya bingung saudara, tiap kali peristiwa Yesus di Getsemani, dia apa? Selalu skenarionya sama, yaitu para murid apa? Tertidur. Sekarang lihat sampingnya, bangun. Bangun. Ya. Kenapa selalu Alkitab tulis tertidur? Sakno loh Tuhan Yesus ketika bergumul di Getsemani bawa pasukan, dianggap supaya pasukan doa. Waktu balik, turu kabeh. Ini juga ketika dia bergumul, ketika dia naik ke atas gunung berdoa supaya terjadi suatu kemuliaan Tuhan. Waktu dia lihat, mereka tertidur saudara ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah menggambarkan bagaimana kualitas dari para murid ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Nah loh, siapa suruh ketiduran, ya kan? Ketika tidur, waktu bangun lihat, wow, kemuliaan Tuhan. Wow, saudara. Itu mengerikan, saudara ya. Karena dalam konteks Yahudi, apalagi PL, barang siapa melihat kemuliaan Tuhan, dia akan mati. Bayangkan ya. Itulah kenapa ketika mereka bangun, Alkitab katakan dia akhirnya kaget ya. Dan dikatakan di situ dia kemudian berkata, nah menarik, coba baca yang dia katakan ya, indah sekali, kita baca ya. Orang bangun tidur loh, kata-katanya luar biasa ya. Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan, Yesus Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Wow, keren ya. Betapa bahagianya kami di tempat ini. Baru tidur kok, baru bangun ya kan. Terus apa saudara? Dikatakan, baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saya mau tanya, baik enggak mereka? Baik ya. Tapi kenapa ada tulisan di bawah? Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Nah loh. Saudara pernah ngalami waktu kecil, saya pernah ngalami ya waktu kecil, papi saya pulang beli kue tiaw goreng. Lalu malam-malam jam 10 saya dibangunin karena saya sudah tidur, disuruh makan kue tiaw. Lalu sambil mata terpejam tapi tangan makan. Lalu besok saya ditanya, enak kue tiawnya? Saya bilang, loh kapan saya makan kue tiaw? Loh tadi malam bukannya habis 1? Enggak, saya enggak tahu. Nah, poin saya adalah, ini tuh mirip begitu. Waktu bangun, lihat kemuliaan Tuhan, lalu bingung mau ngomong apa, lalu keluar, oh Tuhan tak bikin 3 tenda ya, 1 buat kamu, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Nah loh, ini kesalahan fatalnya. Ingat loh saudara, kemah itu adalah simbolisasi daripada kehadiran Tuhan. Kalau saudara baca dalam konteks perjanjian lama, Allah itu tinggal di kemah suci. Di mana awan itu berhenti, berarti kemah itu akan berhenti, lalu di situ mereka tabut itu ditaruh di situ. Itu berarti saudara, ketika mereka bilang, aku akan bikin 3. Berarti dengan kata lain, Tuhan sorry ya, you are not the only one. Wah, ini melanggar apa saudara? Keluaran 20 kan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud kepadanya, baik bumi di atas, bumi di bawah. Artinya apa saudara? Dalam bagian ini Tuhan sangat-sangat murka. Kenapa saudara? Karena para murid ini di dalam kebingungannya karena ketakutan, lalu ngomongnya itu tidak benar-benar dimengerti oleh akal mereka. Yaitu apa saudara? Mereka meresponi kemuliaan Tuhan itu dengan apa saudara? Dengan kecerobohan. Dengan satu perkataannya keluar begitu saja tanpa dipikir, dan itu akhirnya menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya dalam ibadah jangan suka tidur ya. Jangan sampai ketika tiba-tiba bangun, tepuk tangan. Loh, enggak ada orang yang tepuk tangan misalkan ya. Atau kita melihat sesuatu ya yang akhirnya kita mulai kaget.
Tapi poin ini bukan tentang tidur, saudara. Tapi poin saya adalah bagaimana murid itu harusnya dalam ketakutan dia. Mending dia diam. Tapi dalam ketakutan dia mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Yaitu apa? Dia mau membuat 3 tenda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai dalam kecerobohan kita akibat ketakutan, lalu kita bertindak yang sama. Kita merasa, oh Tuhan itu tidak cukup, ada Tuhan yang lain. Kita buat tenda A, tenda B, tenda C dalam hidup kita, dan kita menganggap ini sebagai cadangan dalam hidup kita. Oh no, saudara. Itulah kenapa kemudian kalau saudara membaca di ayat selanjutnya dikatakan apa, saudara? Sementara 34, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Artinya apa, saudara? Ketika mereka di dalam ketakutan itu, kebingungan itu, mereka mengungkapkan sesuatu yang di luar apa yang mereka ketahui. Nah, saudara, hati-hati. Kuncinya karena apa? Karena dasarnya karena apa? Karena mereka takut, panik. Bapak Ibu, dalam ketakutan jangan saudara mengambil keputusan. Mungkin saat ini engkau sedang panik, sedang takut sesuatu hal yang mungkin sedang berada di depanmu. Jangan engkau mengambil keputusan atau mengatakan sesuatu yang engkau ungkapkan dalam doamu kepada Tuhan yang sebenarnya engkau pun tidak tahu apa itu yang kau minta. Kenapa? Karena di kemudian hari engkau akan menyesal mengucapkannya. Bukankah ada orang ketika dia susah, dia mengatakan, Tuhan mending aku mati. Itu mungkin ada yang keluar dalam mulut orang. Kalau Tuhan mengatakan, jadilah kehendakmu, wis mati beneran. Ya, lalu saudara mengatakan, Tuhan aku guyon aja. Masa guyonnya diambil hati? Jangan sampai begitu, saudara. Kadang-kala dalam ketakutan kita ceroboh bertindak. Apa yang kita lakukan mungkin keputusan-keputusan yang akhirnya kita tidak pertimbangkan dengan baik-baik, tapi akhirnya menyimpang daripada firman Tuhan. Aduh Pak, sekarang kan susah. Yang penting dapat duit Pak. Lalu engkau mulai berpikir, ya kalau orang dunia bisa punya tenda, kedua, ketiga, bahkan 100 tendanya, masa aku tidak boleh? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Murid-murid dalam ketakutan, dia bertindak ceroboh. Dan dalam kecerobohan itu, dia telah menyinggung hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka saudara, kita dapat mengerti itulah kenapa mereka ketakutan. Ya, kalau saudara bandingkan 3 versi ini ya, di Lukas 9:34 dikatakan, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Dalam versi Markus 9:6 dikatakan, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dan dalam beberapa versi mayoritas bahasa Inggris menggunakan kata very terrified atau terrified ya. Mereka sangat takut. Terrified itu adalah level ketakutan yang tinggi. Ada fear, ada afraid, tapi terrified itu ada level yang sudah puncak begitu ya. Dan kata ini sama dipakai ketika waktu murid berada di dalam perahu ketika menyeberang di Galilea dan perahu itu hampir tenggelam karena badai yang besar. Kata yang dipakai itu sama. Mereka very terrified, ketakutan. Dan kata yang sama juga ketika terjadi gempa, ketika Yesus itu bangkit begitu ya. Dan ada gempa begitu ya. Dan kemudian dikatakan mereka ketakutan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti dasarnya memang mereka ketakutan ya. Dan dalam versi Matius mencatat 17:6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Inilah dasarnya saudara. Orang yang sangat ketakutan, maka dia tanpa berpikir panjang akan bertindak sembrono. Makanya Bapak Ibu, kalau kita saat ini sedang dalam ketakutan, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara. Tapi umumnya sekarang orang takut satu hal yang paling urgent, yaitu secara finansial. Saudara, banyak sekali orang susah sekarang. Saya banyak ketemu mereka yang luar biasa susah. Tapi mereka bertahan hidup.
Saya pernah pergi ke sebuah keluarga yang tinggal di emper jalan. Saya tanya, kalian tinggal di mana? Ya di sini Pak. Nah terus kalau tokonya buka gimana? Ya pagi-pagi subuh kita harus sudah bangun. Nanti toko sudah tutup, kita tidur di sini lagi. Sampai dia punya anak di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bersyukurnya kita. Kenapa? Karena kita jauh diberkati lebih daripada orang itu. Dan bukan itu saja, saya pernah selalu lihat di lampu merah depan sini ya, tidak tahu masih ada apa enggak. Ada seorang ibu yang membawa anaknya. Dan anaknya ditinggal di pinggir, kemudian botol susunya itu terbuka dan pokoknya kotor lah begitu. Dan setelah dia minta dia balik lagi, dia kasih anaknya minum. Dan anaknya sehat walafiat, saudara. Ada yang mengatakan Tuhan itu adil ya. Tapi don't try this at home, saudara ya. Anda mungkin tidak kuat begitu ya. Tapi poin saya adalah ketakutan yang akan membuat seseorang itu akhirnya dihantui oleh ketakutan itu, maka dia akan bertindak ceroboh. Ya. Berapa banyak itu kejadian yang demikian saudara ya, karena ketakutan lalu bertindak ceroboh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kenapa kita dapat simpulkan ketakutan dapat membuat kita menduakan Tuhan. Orang yang dalam ketakutan yang luar biasa, dia akan menjadi ngawur dan lama-lama dia akan mulai mencari cadangan, ya tanda kutip, ya Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D dalam hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan sampai engkau akhirnya menjadikan Tuhan seperti parasut. Tahu parasut ya? Kalau orang mau terjun dari pesawat, parasutnya itu pasti ada dua. Yang satu parasut utama, yang kedua adalah parasut cadangan, ya. Tapi kalau parasutnya 3, berarti orang ini takut mati beneran, ya. Dan umumnya hanya 2. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita berkata, oh percaya Tuhan Yesus, nanti kalau Tuhan tidak bisa menolong, aku punya plan B, ya, atau kemah yang kedua. Sehingga apa? Kita punya cadangan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang Kristen tidak boleh demikian. Firman Tuhan mengatakan, ingat, ketakutan dapat membuat kita menduakan Tuhan, ya, membuat kita akhirnya menggeser posisi Tuhan dan akhirnya Tuhan menjadi yang kedua, ketiga, bahkan yang keempat, ya. Nah, saudara, saya mengutip apa yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Kathy Howard, ya. Beliau adalah seorang penulis buku Kristen, pengajar, seorang dosen, ya. Dia menulis satu bagian yang menarik sekali. Dia mengatakan, mengingat siapakah Tuhan itu dapat berarti perbedaan antara berdiri teguh dan terhanyut, ya. Konteksnya adalah dia menulis mengenai satu buku yang intinya adalah standing firm in the faith, ya, berdiri kokoh di dalam iman. Dan dalam tulisannya itu dia mengatakan bahwa kalau orang itu mengingat Tuhan, ya, mengingat siapa Tuhan itu, ya, itu berarti orang itu akan mempunyai perbedaan, ya, antara dia itu benar-benar berdiri teguh dengan terhanyut. Artinya kalau dia punya Tuhan dan mengingat Tuhan, dia akan punya pegangan yang mengikat dia. Tapi kalau tidak, dia akan terhanyut karena tidak ada pegangannya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti poinnya adalah kalau kita percaya Tuhan yang mulia itu, Yesus yang sudah dimuliakan itu, Mesias itu, maka pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh berdiri teguh di dalam Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh dalam susah kita ingat Tuhan, dalam kita diberkati kita ingat Tuhan, dalam kondisi apapun kita ingat Tuhan? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sangat penting. Kenapa saudara? Karena dewasa ini orang sudah mulai menggeser posisi Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah ini mengingatkan kita, ya. Karena itu kerap kali saudara, ya, ketakutan-ketakutan berkaitan mengenai kehidupan, ya, ekonomi, keluarga, keamanan, pasangan hidup, aset dan lain-lainnya telah membuat kita terhanyut. Ya, berapa banyak di antara kita karena memikirkan segala apa yang dia miliki, memikirkan pasangan hidupnya. Saya mencatat banyak sekali jemaat, ya, yang akhirnya mendapat yang tidak seiman lalu tidak ke gereja lagi. Banyak juga orang yang karena hiruk pikuk dunia, gemerlapnya dunia, akhirnya meninggalkan gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanyakan pada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh punya satu iman yang teguh kepada Tuhan, ataukah kita seperti murid yang akhirnya terhanyut? Kenapa?
karena ketakutannya. Ya, kalau orang takut itu macam-macam ya, saya mengamati. Kalau ibu-ibu kalau takut tuh biasanya suka panggil nama seseorang atau sesuatu atau nama Tuhan ya. Mami saya kalau takut selalu cua, cua, cua gitu ya. Cua itu bahasa kek ya. Cua itu ada panggil Tuhan ya. Cua, cua atau Cu Yesu gitu ya. Dia selalu panggil gitu. Satu saat tiba-tiba dia ditelepon, ada penipu ya. Telepon, anakmu tabrakan, sekarang kamu harus transfer uang ke kantor polisi, anakmu ini. Lalu mami saya tuh tiba-tiba lari dari kamarnya turun ke bawah, man, adikmu kecelakaan. Lalu saya bilang, mami tenang. Bukannya adik kita itu tidak bisa naik motor. Saya ingatkan dia, loh bukankah Yefta itu tidak bisa naik motor, adik saya namanya Yefta ya. Dia baru sadar, oh iya ya, terus naik lagi, tidur lagi ya. Jadi, tapi waktu dia turun dia teriak, cua. Nama siapa yang kita panggil? Ketika himpitan itu datang. Nama Tuhan kah? Murid, saking bingungnya, ngeracau, ngomong apapun. Tuhan, kami senang ada di sini. Kalau Tuhan bisa jawab, modelmu. Hanya kayak ungkapan-ungkapan, menyenangkan, ingin menyenangkan. Tapi itu bukan sesuatu yang benar. Makanya kenapa saudara, kecerobohan itu menyebabkan posisi Tuhan menjadi bergeser. Itulah kenapa kemudian yang dua ini hilang. Lalu yang bertahan adalah Yesus itu. Artinya apa? Jesus is above all, di atas semuanya. Ya. Nah, apakah saudara percaya Yesus itu di atas segalanya? Amin. Amin ya. Apa yang terjadi? Kita membaca selanjutnya ayat 35. Maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Bapak Ibu, saking murid ini, kan Tuhan itu lihat bahwa murid ini sedang goyah ketakutan. Lalu kemuliaan Tuhan itu melanda murid ini. Dan Alkitab katakan saking luar biasanya, mereka sampai tidak bisa cerita dan mereka rahasiakan kemuliaan itu. Wow saudara. Kenapa? Kalau dia cerita pun orang tidak akan percaya. Siapa percaya tiba-tiba misalnya Yong kesaksian. Tadi malam saya bangun tidur. Saya melihat kemuliaan Tuhan. Ada Yesus, Musa dan Elia. Tiba-tiba Elia, Musa hilang. Lalu awannya ke saya. Lalu kesaksian gitu orang akan ngomong apa? Iki doping ini. Ya, ini ada minum obat ini. Mungkin saudara mengatakan ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, dia mengalami kemuliaan Tuhan. Dan itu stay for him forever. Ya, dia simpan itu sebagai pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Makanya Alkitab katakan dia dirahasiakan, dia merahasiakan. Itu berarti apa? Dari yang takut, kemudian bertindak ceroboh, lalu Allah bertindak dalam kemuliaannya, dan iman para murid diteguhkan. Nah Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, tentunya ini diteguhkan kemudian kalau sudah baca, ya tetap jatuh bangun. Tapi paling tidak dia sudah mengenal siapa itu juru selamat. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti sama toh, kita juga harus diteguhkan. Kerap kali kita juga seperti Petrus, Yakobus ya, dan juga Yohanes ini, yang sering kali saudara mungkin melihat kemuliaan Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita yang kemudian kemuliaan itu merubahkan hidup kita. Dari yang takut menjadi berani. Ada yang bertanya begini, kalau orang takut ketemu orang takut jadi apa? Ada yang mengatakan jadi nekat, betul enggak ya? Jadi berani begitu ya. Kalau orang takut ketemu orang takut, karena ada kesaksian teman saya itu yang seorang wanita ya, alumni Saat, ditempatkan di sebuah pedesaan. Dan kalau saudara tahu perkuburan di desa itu mengerikan ya, Kambojanya yang tinggi-tinggi gitu ya. Nah ketika dalam ketakutan itu dia harus pergi ke desa sebelah untuk melayani gitu ya. Dan ketika lewat perkuburan itu dia keluarinlah semua lagu, dia nyanyi.
Dan ketika nyanyi itu terakhir dia nyanyi dalam Yesus kita bersaudara gitu ya. Dia apapun lagu dia nyanyikan, dalam nama Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dia ulang-ulang begitu sampai dia pulang ke rumahnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, takut akan menjadi berani ketika dia memuji Tuhan. Bapak Ibu coba ya nanti di rumah ya. Kalau takut coba puji Tuhan. Ya. Jangan ketika takut langsung nyanyi lagu dunia ya. Itu akan tambah takut begitu ya. Tapi saya sudah tes saudara ya. Dalam ketakutan saya nyanyi lagu rohani. Ada yang tanya, Pak, waktu ngusir setan itu takut apa enggak? Pasti ada takut. Pasti ada takut. Tapi saya nyanyi, muji Tuhan. Nonsen enggak takut. Tapi ketika memuji Tuhan, saya dikuatkan. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan itu berarti kalau saudara imannya gampang untuk tidak atau goyah atau mulai menjadi takut ya. Ingat, doa Tuhan supaya Engkau kemuliaan-Mu yang meneguhkan imanku. Kemuliaan-Mu yang menuntun aku ya sehingga imanku menjadi teguh ya. Nah, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan selanjutnya kalau sudah membaca di situ ya yang diucapkan di situ yang menarik adalah saudara kalau sudah membaca sebelumnya ya dikatakan murid itu merahasiakan dan kemudian apa sebabnya? Karena mereka takjub ya, kagum dan takjub. Ya. Orang kalau takjub sesuatu ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah dia akan cerita ke semua orang, tapi ekstrim yang kedua adalah dia akan simpan untuk selamanya. Ya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya. Nah, jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, imannya diteguhkan dan kemudian murid ini dikatakan dia mengalami satu pengalaman rohani. Ya. Nah, saya mau simpulkan di dalam ayat ini, saudara ya, keseluruhan dari apa yang kita bahas. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Dia mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Kenapa saudara? Karena banyak orang yang kadang-kala imannya itu seperti bambu, saudara ya. Ditiup ke kanan, dia akan kanan, ditiup ke kiri, dia akan ke kiri. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, itu kuncinya. Banyak orang tidak berdiri teguh, kenapa? Karena imannya tidak sungguh-sungguh. Sedikit takut langsung berubah, sedikit takut langsung berubah. Ya, kita harus sungguh-sungguh berdiri dengan teguh dan jangan goyah. Dan bukan hanya jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, tadi KU1 saya ngomong ke guru sekolah minggu. Sekarang saya ngomong ke KU2 semua pelayan. Mungkin saat ini ada yang dalam hatimu mengatakan, aku tak resign, aku tak berhenti. Pokoknya habis bulan ini aku mau mengundurkan diri. Nah, sebagai hamba Tuhan di mimbar ini saya mau ngomong. Ya, engkau diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan berada di atasmu. Dan Tuhan ingin mengatakan, engkau dipilih. Berarti apa saudara? Jangan goyah, giat, jangan mundur. Ya, karena kalau kita mundur saudara, iblis yang menang. Ya, kita harus lebih giat untuk melakukan pengabaran Injil. Tadi di habis KU1 saya ketemu seorang jemaat, saya ngobrol dan kami saling mendoakan. Dan poinnya adalah saudara, kalau kita melihat manusia, kita pasti mundur. Tapi lihatlah Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, loh Pak, tapi kan tiap hari ketemunya manusia, masa ketemu orang nunduk-nunduk gini? Poin saya adalah, jangan engkau taruh faith-mu itu kepada manusia. Tapi taruhlah faith-mu itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu dalam kemuliaannya sanggup meneguhkan imanmu. Ya, membuat engkau menjadi semangat kembali, berkobar-kobar. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kesimpulannya yang terakhir adalah, mari meresponi Kristus sebagai Mesias yang dimuliakan dengan apa? Dengan iman yang kokoh. Ya. Iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ke gereja jangan lihat orang, ya. Ke gereja jangan lihat situasi, jangan lihat cuaca, ya. Jangan sampai kita ke gereja tanya, gerejamu ada AC tak? Enggak ada, wes enggak jadi.
Gerejamu ada persembahan, ada, tak jadi. Sekarang kan musimnya ada ajaran baru, persembahan tidak ada, persepuluhan tidak ada. Terus yang bayar kirman siapa? Yang bayar pegawai gereja siapa? Dari mana? Kadang-kala orang itu gampang sekali untuk mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Ya, Alkitab dengan jelas kan minggu lalu sudah dibahas. Perpuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kadang menyakiti hati istri, betul? Kalau di gereja kita, itu perpuluhan tidak pernah diberikan ke hamba Tuhan. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu. Mau jemaat kita 2.000, ya gajinya Pak Aman ya tetap gitu, tidak ada pengaruh gitu ya. Jadi jangan berpikir ketika jemaat kita banyak, Pak Aman dapat banyak. Beda, aliran kita beda. Saya pernah memang di gereja yang demikian ya, yang persepuluhannya masuk ke hamba Tuhannya. Jadi ada orang yang mempersembahkan cincin, gelang. Nanti minggu depan ibu gembalanya cincin baru, gelang baru. Jemaatnya sakit hati, dipakai itu, punyaku itu. Nah, setiap awal bulan itu gembala dan istrinya akan berdiri di depan pintu dan bawa tas gede. Perpuluhan masuk situ. Itu ada gereja yang begitu. Nah, gereja Rungkut enggak gitu, jangan fitnah yo. Jangan tiba-tiba semua pakai cincin, ini persembahanku ini. Itu enggak ada sistemnya di gereja Elion begitu, ya. Mau jemaat kita 2.000, ya sama aja. Karena yang ngatur kita itu majelis, ya. Majelis itu berarti salah satu Cik Febri ini, ya. Jadi itu sistemnya beda. Jadi kalau Anda memberikan persepuluhan, semuanya terdaftar, ada auditingnya, semua bisa dilacak begitu ya. Nah oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan lihat manusia, ya, lakukan tetap melayani, memberi persembahan, melakukan semua kebaikan ya. Kenapa? Karena kalau kamu kokoh dan tidak ada ketakutan, maka kemuliaan Tuhan itu akan turun atasmu dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Mau jadi berkat? Oke, jadi persepuluhan jangan mencucu ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saya rindu mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Di dalam bait yang kedua disebutkan, walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri ku tetap ikut. Kenapa? Karena kalau Tuhan menyertai, kemuliaan Tuhan menyertai, maka we fear nothing. Kita tidak takut apapun. Kalau kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan itu menghampiri kita, maka hidupmu akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari kita berdoa secara pribadi untuk diri kita. Kita rindu untuk punya iman yang mantap, tidak takut, tidak khawatir. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita doa sama-sama untuk diri kita masing-masing. Bapa di surga, kami datang dapat menyerahkan ya Bapa setiap kami. Tuhan tolong kami.
kami yang mungkin sering jatuh bangun ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau tetap ikut Engkau, iman yang sungguh-sungguh. Kami tidak mau ceroboh ya Bapa, seperti para murid yang akhirnya jatuh dalam dosa. Tuhan tolong kami. Kami mau sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, sehingga Mesias yang dimuliakan itu juga dimuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari kita mendoakan untuk bangsa kita. Kita mengingat bahwa tahun depan adalah tahun politik, dan bahkan tahun ini pun sudah terasa. Kita doakan supaya Tuhan yang akan memelihara keamanan bangsa dan negara kita, khususnya untuk angka COVID yang mulai naik. Kita doakan supaya Tuhan juga campur tangan sehingga semuanya terkontrol dengan baik. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu menyerahkan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ya Bapa untuk tahun politik pada tahun depan, dan tahun ini kami juga merasakan ada banyak mulai terjadi gejolak. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tetap berkat bangsa kami menjadi bangsa yang bersatu, tidak dipecah belah oleh identitas. Kami serahkan ya Bapa, Tuhan berkati juga untuk kondisi di mana COVID ini mulai naik. Kami berdoa Tuhan, campur tangan, kiranya Engkau memegang kendali ke atas negara kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya mendengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, saya rindu saudara, angkat tangan kananmu, arahkan ke rekan sebelahmu. Mari kita saling mendoakan ya. Arahkan ke rekan sebelahmu, doakan untuk imannya dia, doakan untuk keluarganya dia, doakan untuk masa depan dia, dan kita doakan supaya kemuliaan Tuhan turun atasnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk rekan kami yang kami doakan di sebelah kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati mereka ya Tuhan. Hamba rindu kemuliaan, awan kemuliaan Tuhan itu menghinggapi mereka, sehingga Tuhan mengubah ketakutan mereka menjadi keberanian. Tuhan mengubah keraguan mereka menjadi kemantapan. Kami berdoa Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil ya Tuhan, dan Kau menyertai hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer, scan QR Code, atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan sebentar lagi. Hitung berkat satu persatu.
yang pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terteri. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih atas semua berkat, rahmat dan anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami setiap hari, setiap baru. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Engkau berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan, supaya persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap pengurus ke dalam tangan-Mu. Beri mereka hikmat, agar mereka dengan penuh hikmat untuk mengelolanya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, untuk dipakai memperluas kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa apabila kami mempunyai suatu doa yang terselip pada saat kami memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk mempunyai iman yang mantap, yang tidak khawatir dan takut, dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk satu, Tuhan Yesus memberkati saudara.